Shalom, anak-anak sekolah minggu semua. Hari ini kita ketemu kembali dengan ibadah online dari rumah masing-masing. Minggu 17 Januari 2021. Kita akan kembali beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Adik-adik sekalian, mari kita bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dari terbit matahari. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kembali kami bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Walaupun dari rumah kami masing-masing, kiranya Engkau yang mengurapi kami, anak-anak sekolah minggu, orang tua anak-anak kami, dan kami juga guru-guru sekolah minggu. Pakailah kami semua Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, hari ini kita harus berani tampil beda. Di dalam setiap kehidupan kita di tahun 2021 ini, kita tampil beda sebagai anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan berani tampil beda. Lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
Adik-adik sekalian, ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, dibawakan oleh Bang Lampot Cimarmata. Marilah kita bernyanyi dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Shalom adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh kami pergunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-28. Ayo adik-adik sekalian, mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul yang ke-18 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Ya. Abang bacakan, adik-adik semua boleh mengikutkan di dalam hati masing-masing ya. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Adik-adik sekalian, kisah para rasul ini mengisahkan perjalanan rasul-rasul Tuhan atau murid-murid Tuhan Yesus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di sini menceritakan bagaimana pelayanan murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana mereka mengajar firman, mengajarkan kebenaran firman kepada bangsa-bangsa Yahudi dan non-Yahudi di luar dari negara Israel. Adik-adik sekalian, Efesus ini adalah sebuah daerah
yang boleh dikatakan sebagian masuk ke Eropa dan sebagian lagi masuk ke Asia, yang sering kita lihat kalau di Alkitab itu dibuat berada di wilayah Asia Kecil. Nah, di sini Apolos diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul ini diceritakan bahwa Apolos adalah seorang yang baik, seorang anak Tuhan, murid Tuhan yang baik, dan dia mengerti dan mengetahui betul bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan dia mengetahui pokoknya bahwa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik sekalian, ketika dia mengajar di rumah-rumah ibadat, mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, ada dua orang anak-anak Tuhan juga, perempuan Priscilla dan Aquila, mendengar dia berkhotbah di rumah-rumah ibadah. Dan Priscilla dan Aquila mengundang si Apolos untuk datang ke rumahnya, dan mereka menceritakan banyak lagi kebenaran-kebenaran firman yang belum diketahui oleh si Apolos. Nah, di dalam perjalanannya bersama Priscilla dan Aquila, bagaimana orang itu menjelaskan, bagaimana orang itu memberitahukan kebenaran firman kepada si Apolos, dan si Apolos itu dengan senang hati menerima pengajaran dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Priscilla dan Aquila. Adik-adik sekalian, ketika si Apolos ingin menyeberang ke Akhaya dan kembali menuju Efesus, Priscilla dan teman-temannya memberitahukan kepada jemaat yang di Efesus agar kiranya menyambut si Apolos. Nah, begitu Apolos nyampe di Efesus, orang-orang di sana, jemaat-jemaat yang ada di sana dengan senang hati menerima kehadiran Apolos di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik sekalian, pada Kisah Para Rasul ini kita diajarkan supaya kita dapat menerima dan kita bisa berteman dengan siapa saja, yang betul-betul pertemanan di dalam hal-hal yang positif. Nah, adik-adik sekalian, juga seperti apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, dengan tema riang bermain bersama teman, riang bermain bersama teman-teman. Nah, dalam pertemanan si Apolos dan si Priscilla dan Aquila tadi, mereka menyambut dengan hangat, mereka menyambut dengan gembira kehadiran si Apolos di tengah-tengah mereka, dan mereka mengajarkan kebenaran-kebenaran firman. Nah, adik-adik sekalian juga yang ada di rumah, yang menonton siaran ini, yang melihat video ini, mari kita berteman dengan adik kita, mari kita berteman dengan abang kita, kakak kita, sepupu-sepupu kita, atau orang yang ada di lingkungan rumah kita. Karena sekarang ini masih musim pandemi COVID-19, kita belum bisa beribadah di gereja dan belum bisa dengan bebas bermain bersama teman-teman. Nah, dengan adanya waktu yang begitu banyak, waktu yang sangat luang, di situ kita bisa bermain dengan riang bersama keluarga yang ada di sekitar kita. Kita menerima dan kita melihat bagaimana Priscilla dan Aquila mengajar Apolos, dan kita pun boleh menjadi teladan seperti Priscilla, Aquila dan si Apolos kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Kita bermain dengan riang, kan bisa bermain di rumah bersama kakak, abang, adik, atau sepupu kita yang ada di rumah, bermain tebak-tebakan Alkitab, bernyanyi. Bisa juga dengan menyusun puzzle yang berkaitan dengan Alkitab. Nah, di setiap waktu kita yang senggang, kita boleh memuliakan nama Tuhan, walaupun hanya dengan permainan kecil saja. Bukan harus ibaratnya adik-adik pergi ke suatu tempat menyebarkan agama Kristen atau mengajarkan tentang kebenaran firman. Bukan. Karena kita masih kecil, adik-adik sekali masih kecil, kita melihat ada yang di sekitar kita, melihat orang-orang yang di sekitar kita. Nah, melalui teladan kita terhadap Priscilla, Aquila, dan Apolos, mari kita juga berteman dengan saudara kita lebih kompak lagi, lebih riang lagi bersama, bermain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya ibaratnya kalau kita main-main itu fokusnya kepada main kelereng, main apa segala macam. Boleh juga kita bermain tebak-tebakan, bermain tentang
kebenaran firman, tidak bermain dengan kebenaran firman, bermain dengan hal-hal yang berbau rohani boleh, nggak apa-apa. Kan ada juga adik-adik yang bermain ini sekolah-sekolah mingguan, nggak apa-apa, asal jangan ibaratnya menyebut dengan suka-suka, menyebut dengan sembarangan nama Tuhan kita, itu nggak boleh. Itu namanya nggak memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, dengan firman ini yang telah disampaikan kepada kita bahwa mari kita berteman dengan siapa saja, mari kita bermain dengan siapa saja, tetapi bermainlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan ibaratnya kita main-main menjelek-jelekkan agama tertentu, itu nggak boleh. Kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, untuk challenge-nya tetap, mungkin tadi di Miss Rohma tidak memberitahukan challenge, tapi kita tetap ada challenge. Yang pertama itu video ayat hafalan yang terambil dari Efesus 4 ayat 2, dan yang kedua di sini adik-adik boleh membuat permainan boleh, tapi yang lebih ini adik-adik sekalian boleh mengucapkan tekad melalui firman kebenaran Tuhan yang disampaikan, boleh menyampaikan tekad dan divideokan. Contohnya gini nih, saya mau bermain, berteman dengan semua orang dengan kebenaran firman Tuhan, boleh. Nah, ayo adik-adik kita tetap melihat bagaimana adik-adik sekalian aktif dalam ibadah sekolah minggu online ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, boleh menjadi tongkat di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati guru-guru sekolah minggu. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka dimanapun mereka berada, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa tangan pengasihan Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap suka duka kami. Kami percaya Tuhan selalu hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita, yaitu hati, pikiran kita, tubuh, roh, jiwa, raga kita, tetapi juga harta yang kita miliki. Kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan, setelah itu doa penutup oleh Bang Lamhor, kita nyanyikan Tuhan cinta segala bangsa. Kita telah mengumpulkan persembahan. Yang persembahan ini kita pergunakan untuk memperluas kerajaan Allah, memperluas kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan seksi sekolah minggu GKPS. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini sekaligus doa persembahan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas ibadah pagi hari ini. Kami boleh bersyukur itu semua karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu yang Engkau telah curahkan ke dalam kehidupan kami melalui orang tua kami. Sekarang kami mau membawanya ke hadapan-Mu sebagai persembahan kami yang hidup. Kiranya Tuhan memakai persembahan sekolah minggu untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu pasada umur nami asetorang ganu senggoi dalam nami salangkah na torsa dokham hasoman nami torang age huja. Amin. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.